Kekayaan diukur dari sosial media. Nah, sekarang itu orang kalau mau jadi orang kaya nggak usah rumah mewah, nggak usah mungkin apa ya, mobil mewah. Udah cukup posting aja yang kehidupan mewah. Walaupun tuh nyewa loh. Ada loh orang kadang apa nyewa, misalnya nyewa iPhone. Karena kalau cari tahu nih banyak yang usaha sewa iPhone, sewa mobil mewah atau sewa rumah mewah buat foto. Jadi kita nggak usah harus punya, cukup sewa, kita foto, kita posting di sosmed, follower banyak, orang percaya. Itulah kekuatan sosial media. Tidak perlu beli ya, langsung aja sewa, kita foto. Cuman foto doang loh. Foto, video, kita viral. Nah, kita dijadikan sebagai status. Jadi yang pertama adalah pamer itu jadi standar kesuksesan. Pamer atau kita ngeposting gitu. Jadi masyarakat sekarang itu menilai itu kekayaan dari bukan hanya unggah apa ya, melalui postingan, misalnya brand barang mewah atau rumah mewah, mobil mewah dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kadang kemewahan yang berupa foto-foto seperti itu dianggap sebagai status atau simbol bahwa dia orang kaya. Padahal belum tentu punya dia, mungkin dia sewa atau pinjem. Betul kan? Betul. Yang kedua itu yaitu apa? Ilusi kekayaan makin dipercaya teman-teman. Kan banyak nih konten-konten yang flexing mobil, flexing barang mewah, padahal sewa. Nah, itu kan cuma ilusi kan. Cuman apa sih ya? Sewaan, bukan punya bener itu, bukan punya langsung. Ya, mungkin ada sih yang betul, tapi kan kebanyakan itu ada juga yang sewa. Mungkin juga yang punya pribadi. Kebanyakan orang itu kadang apa rela ngeluarin duit banyak buat sewa barang-barang mahal buat di post doang di sosmed. Apakah itu bagus teman-teman? Ya nggak masalah kalau misalnya ini. Tapi kan kita kan nggak harus maksain gitu ya, maksain keadaan kondisi kita yang mungkin kepepet atau kondisi ekonomi tidak mampu untuk beli barang tersebut atau menyewanya. Maksain kadang HP pinjol lah, kadang HP kredit lah, atau lain sebagainya teman-teman ya. Yang ketiga itu simbol status bergeser. Nah, ini penting nih. Simbol status itu bergeser ke digital teman-teman. Jadi yang menentukan itu adalah jumlah like. Status kita itu, kekayaan kita itu dari like teman-teman. Bukan dari seberapa bermanfaatnya kita untuk orang lain, seberapa banyak harta kita, itu enggak berdasarkan jumlah like. Karena orang nggak punya apa-apa, dia sewa terus cuma numpang foto terus diposting, dia dicap orang kaya padahal belum tentu punya dia kan. Kalau teman-teman cek beritanya tuh banyak tuh anak muda pura-pura beli terus diposting buat tipu orang. Nah, itu banyak beritanya kan. Jadi simbol itu sebagai berdasarkan like, view, dan jumlah follower yang dianggap simbol kaya. Walaupun itu nggak mencerminkan kesejahteraannya teman-teman. Jadi kita perlu kaji ini teman-teman ya. Yang keempat tuh menjadi tolak ukur gengsi. Orang lu tuh berlomba-lomba sekarang. Orang berlomba-lomba menampilkan gaya kehidupan mewahnya di sosmed ya, di TikTok atau di Instagram. Biar dapat follower, terus orang ujung-ujungnya pasti ada aja gitu tujuan. Entah itu dia buka kelas lah, entah itu dia giveaway lah, entah itu dia donasi lah. Hati-hati teman-teman ya, kalau kita ngelihat konten seperti ini kita harus telusuri nih, ini orang dari mana sih duitnya, dari mana sih ini barangnya, apakah disewa kah, apakah dia pinjam kah, atau dari mana. Itu kan perlu kita kaji teman-teman, perlu kita kaji. Jadi kadang orang itu berlomba-lomba menampilkan kemewahannya atau hidup mahalnya di sosial media supaya dipandang berhasil. Jadi orang ini biar dipandang sama orang lain, sama netizen, biar ini gue sukses nih, gue punya mobil mewah nih, gue punya rumah gue gede, ya nggak masalah. Padahal ada lu sampai berhutang atau maksain pengen punya ini, terus dia ngutang sana sini biar bisa foto, ada kayak gitu. Yang kelima itu adalah budaya iri. Nah, ini penting nih, konten flexing di-push ya, nge-push konten flexing terus dia iri. Banyak loh orang-orang yang iri kayak gini teman-teman, dia budaya iri. Jadi standar kekayaan mereka tuh dilihat dari media sosial, dan banyak orang yang merasa rendah diri jika tidak bisa memamerkan hal serupa. Orang-orang nggak bisa pamer, dia merasa gue tuh miskin nih, gue tuh rendah diri nih. Nggak boleh, padahal kan belum tentu. Karena standar kekayaan seseorang itu berdasarkan apa yang mau dia miliki dan bagaimana dia merasakannya itu. Bukan berarti harus rumah mewah, bukan berarti mobil mewah, bukan berarti apapun yang dia mau. Apakah kita harus jadi orang kaya? Harus. Tujuannya untuk bermanfaat. Kalau kita untuk pamer ya nggak usah. Gak ada manfaatnya buat apa coba? Ya itu tuh bermanfaat untuk orang lain teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini adalah menciptakan standar palsu. Nah nih, publik tuh mengira hidup glamor itu normal. Padahal sebagian kecil orang itu, padahal cuma beberapa orang loh yang mampu, yang betul-betul mampu secara finansial. Karena orang sekarang tuh mengira bahwa hidup mewah itu sebuah kebiasaan biasa aja, sebuah standar hidup. Padahal
yang betul-betul mampu secara finansial, secara keseluruhan, ya, secara fisik, mental dan sebagainya. Cuman beberapa orang, mungkin dari jumlah penduduk Indonesia yang mampu seperti itu cuma berapa persen, nggak nyampe 10% mungkin, ya. Jadi kadang orang mengira seperti itu teman-teman ya. Yang selanjutnya tekanan hidup nih. Baru nih orang apa rela beli barang mewah, apa ngikutin apa kata orang, FOMO, maksain untuk konten doang ya, bukan karena bukan karena kebutuhan, bukan karena standar, demi standar kemewahan atau kekayaan di sosmed. Ini perlu kita kaji, perlu kita pandang teman-teman ya, kita statement kita nilai teman-teman ya, bukan kita menilai seseorang, maksudnya kita harus pilih-pilih lah, kita harus berpikir bahwasannya ini betul atau tidak sih kontennya, apakah tujuannya apa sih, untuk flexing kah, untuk mungkin ya edukasi kah, kita nggak tahu kan ya. Yang selanjutnya adalah mengaburkan makna kerja keras. Orang itu kesuksesan itu diukur dari kemewahan ya, bukan lagi dari usaha, dari etika, dari pencapaian nyata di dunia kerja. Orang kebanyakan sekarang sukses nih itu dari kemewahan, padahal belum tentu. Ada orang hidup sederhana tapi duitnya banyak, ada. Nah, orang sekarang, terutama di Jakarta teman-teman ya, mereka itu memandangnya bahwasannya kesuksesan itu berdasarkan daripada kekayaan, berdasarkan daripada kemewahan, dari apa yang dia punya dan apa yang dia capai. Padahal sesungguhnya adalah kesuksesan itu ya seberapa bermanfaat hidup kita buat orang lain, seperti itu ya. Sini yang 9 itu adalah membuat banyak orang utang. Nah, ini penting nih. Ya, orang sekarang makin tertekan buat flexing, jadinya ngutang sana sini, pinjol sana sini, bahkan mungkin dia ada yang judi ya biar bisa cepat kaya. Padahal belum tentu kan. Orang itu kadang ada loh yang kayak judi, minjem sana sini, pinjol bunganya gede, pusing jadinya. Jadi teman-teman jangan memaksakan. Kalau memang itu kebutuhan, oke, nggak masalah. Tapi kalau untuk nggak butuh-butuh banget, ya udah nggak usah. Dan yang 10 yang terakhir adalah nilai sosial jadi bias. Jadi kekayaan dinilai jadi kekayaan itu dinilai dari apa yang ditonton di layar, bukan kondisi real di lapangan, dan menimbulkan ketimpangan antara citra dan kenyataan. Jadi orang sekarang menilai kekayaan itu dari layar, dari sosmed, bukan dari kenyataan. Teman-teman harus tetap waspada, jangan terpengaruh dan jangan FOMO.